Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas jurnal dari Muhammad Ridwan Irwanto yang berjudul Dinamika Komunikasi Pembangunan di Era Globalisasi. Namun sebelum itu, saya akan membacakan abstrak dari jurnal ini. Globalisasi menentang komunikasi pembangunan dengan homogenisasi budaya dan kesenjangan digital, strategi komunikasi adaptif dan inklusif, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penting untuk menjaga keberagaman di era globalisasi, khususnya dampak globalisasi terhadap komunikasi pembangunan regional, peran interlokalisasi dalam mengurangi imperialisme budaya, serta kontribusi teknologi dalam komunikasi pembangunan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi meningkatkan konektivitas namun juga membawa tantangan homogenisasi budaya. Interlokalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang adil dan menjaga identitas sosial. Teknologi informasi dan komunikasi mempercepat komunikasi global, namun kesenjangan digital dan perlindungan data tetap menjadi tantangan. Baik, itu mungkin abstraknya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membacakan review saya. Oke teman-teman, kita masuk di ringkasan isi. Yang pertama, latar belakang. Artikel menjelaskan bahwa globalisasi menyebabkan perubahan besar dalam pola hidup dan komunikasi masyarakat. Budaya lokal mulai terpinggirkan karena masuknya budaya global yang dianggap lebih modern dan praktis. Komunikasi pembangunan menjadi kunci untuk menjaga partisipasi masyarakat dan memperkuat identitas lokal dalam arus globalisasi. Lanjut yang kedua, tujuan penelitian. Menganalisis dinamika komunikasi pembangunan di era globalisasi dengan fokus pada yang pertama, dampak globalisasi terhadap komunikasi pembangunan regional. Yang kedua, peran interlokalisasi dalam menekan imperialisme budaya. Dan yang ketiga, kontribusi teknologi informasi dan komunikasi atau sebutannya TIK terhadap pembangunan global. Kita lanjut, metode. Pendekatan kualitatif dengan studi literatur atau literatur review. Data diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu tentang komunikasi pembangunan, globalisasi, dan teknologi. Lanjut yang keempat, temuan utama. A. Dampak globalisasi. Yang pertama itu meningkatkan konektivitas dan interaksi global, melahirkan konsep sebutannya desa global, namun juga menimbulkan ancaman homogenisasi budaya dan hilangnya identitas lokal. Dan juga komunikasi pembangunan harus partisipatif dan sensitif budaya agar pembangunan berkelanjutan. Ke B, interlokalisasi. Konsep interlokalisasi menjadi solusi untuk mengurangi imperialisme budaya dan juga mengutamakan pertukaran budaya yang adil dan menjaga keberagaman lokal di tengah globalisasi. Kemudian, mendorong kolaborasi lintas budaya tanpa kehilangan identitas daerah. C. Peran teknologi informasi dan komunikasi atau sebutannya TIK. Teknologi mempercepat penyebaran informasi dan memperluas jangkauan komunikasi pembangunan, memungkinkan interaksi real-time antar negara dan komunikasi global. Namun, masih ada juga masalah kesenjangan digital dan keamanan data yang dapat menimbulkan ketimpangan partisipasi informasi. Yang terakhir, kelima, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu globalisasi mengubah pola komunikasi pembangunan menjadi lebih cepat, terbuka, dan lintas budaya. Kemudian diperlukan strategi komunikasi yang adaptif dan inklusif untuk menyeimbangkan pengaruh global dengan pelestarian identitas lokal. Lanjut yang ketiga, interlokalisasi berfungsi sebagai jembatan antara budaya global dan lokal. Lanjut yang keempat, teknologi harus dimanfaatkan secara etis dan merata untuk mendukung pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Mungkin itu saja dari review saya di jurnal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.